Seberapa berbahayakah jika mesin waktu benar-benar tercipta? Bukan lagi soal bisa atau tidaknya, tapi bayangkan, jika kamu melompat hanya 1 jam saja ke masa depan, apakah di sana akan ada 2 dirimu, atau justru dirimu yang asli akan menghilang? Pertanyaan ini bukan sekadar fantasi. Inilah pintu masuk menuju dilema yang akan kita telusuri bersama, dan untuk memahaminya, kita harus mulai dari awal. Bayangkan kamu berdiri di ruang tamu rumahmu sendiri. Hari ini Rabu. Kamu masuk ke sebuah mesin, menekan tombol, dan dalam sekejap pintu terbuka kembali. Dunia di luar sudah Kamis. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Apakah kamu masih satu-satunya dirimu, atau kini ada 2 dirimu? Bayangkan sebuah ruangan yang sangat akrab bagi kalian, ruang tamu di rumah sendiri, tempat di mana keseharian berlangsung tanpa terasa istimewa. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di tengah ruangan itu berdiri sebuah mesin asing, berkilau dengan cahaya yang tak pernah kalian lihat sebelumnya. Mesin ini bukan sekadar logam, kabel, dan tombol, melainkan pintu menuju sesuatu yang selama ini hanya menjadi mimpi manusia. Perjalanan waktu. Kalian melangkah masuk pada hari Senin. Tombol ditekan, mesin bergetar, dan dalam sekejap pintu terbuka kembali. Dunia di luar sudah berubah. Kalender menunjukkan Selasa. Pertanyaannya sederhana namun mengguncang. Apa yang sebenarnya terjadi pada diri kalian? Fisika modern memang memberi celah untuk membayangkan hal ini. Einstein pernah menunjukkan bahwa waktu tidak mutlak. Ia bisa melambat jika kita bergerak sangat cepat, atau jika kita berada di dekat gravitasi yang luar biasa kuat. Artinya, secara teori, manusia bisa mengalami waktu dengan cara yang berbeda dari orang lain. Tetapi itu hanya menjelaskan perbedaan laju, bukan loncatan instan. Dan untuk memahami dilema ini lebih jauh, mari kita mulai dengan kasus pertama. Sebuah skenario yang tampak sederhana, namun menyimpan pertanyaan yang jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Kalian menekan tombol mesin waktu itu. Kalian masuk ke dalamnya, dan saat kalian keluar, hari sudah berbeda. Kalender sudah berganti. Inilah dilema kasus pertama. Mesin waktu murni, tanpa multiverse, tanpa dimensi lain. Hanya satu bumi, satu garis waktu. Tetapi di dalam garis waktu itu, muncul kemungkinan adanya 2 versi diri. Versi pertama adalah kalian yang alami, yang menjalani Senin dengan lengkap. Bangun pagi, beraktivitas, berbicara dengan orang lain, makan, tidur, lalu bangun di Selasa. Versi kedua adalah kalian yang melompat, yang menghilang dari Senin dan tiba-tiba muncul di Selasa tanpa melewati 1 hari penuh. Sekilas keduanya tampak sama. Tubuh sama, ingatan sama hingga Senin pagi. Bahkan pakaian pun sama. Tetapi pengalaman mereka berbeda. Versi pertama memiliki kenangan tentang Senin yang lengkap. Versi kedua tidak. Ia hanya ingat Senin pagi, lalu tiba-tiba berada di Selasa. Jika keduanya bertemu, siapa yang lebih asli? Apakah keaslian ditentukan oleh kontinuitas pengalaman, atau oleh fakta bahwa keduanya berasal dari titik awal yang sama? Jika jiwa memang tunggal, maka salah satu hanyalah tubuh kosong dengan ingatan palsu. Tetapi bagaimana membuktikannya? Dari luar, keduanya sama-sama hidup, sama-sama sadar, sama-sama merasa berhak disebut aku. Bayangkan percakapan antara 2 versi ini. Versi pertama berkata, "Aku yang asli, karena aku menjalani Senin dengan lengkap. Aku tidak pernah menghilang." Versi kedua membalas, "Aku juga asli, karena aku ingat semua hal yang kau ingat. Aku hanya memilih jalan pintas, melompati 1 hari." Keduanya punya argumen yang sah. Tidak ada cara mudah untuk menentukan siapa yang benar. Dari sudut pandang orang lain, dilema ini semakin rumit. Bagi keluarga, teman, atau rekan kerja,
Versi pertama adalah orang yang mereka temui sepanjang Senin. Mereka berbicara dengannya, bercanda, bahkan mungkin bertengkar. Versi kedua, bagi mereka, adalah sosok yang tiba-tiba muncul tanpa jejak. Apakah mereka akan menerimanya sebagai orang yang sama, atau menganggapnya sebagai kembaran aneh yang tidak punya tempat? Lebih jauh lagi, ada pertanyaan tentang tanggung jawab. Jika pada hari Senin versi pertama melakukan sesuatu, misalnya menandatangani kontrak, membuat janji, atau bahkan melakukan kesalahan, apakah versi kedua juga harus menanggung akibatnya? Atau ia bisa berkata, "Itu bukan aku tidak pernah mengalami hari itu." Jika demikian, hukum, moral, dan etika akan runtuh karena identitas tidak lagi tunggal. Kasus ini juga membuka pintu pada ketakutan yang lebih dalam. Bayangkan jika versi kedua merasa lebih berhak atas kehidupan itu. Ia bisa berkata, "Aku yang seharusnya melanjutkan hidup karena aku datang dengan kesadaran yang lebih segar." Maka konflik bukan hanya soal eksistensi, tetapi juga soal perebutan hak untuk hidup sebagai yang asli. Dalam fiksi ilmiah, dilema ini sering digambarkan dengan dramatis. Dua versi diri yang saling curiga, saling menuduh, bahkan saling berusaha menyingkirkan satu sama lain. Tetapi dalam kenyataan, jika mesin waktu benar-benar ada, dilema ini tidak bisa dihindari. Karena setiap loncatan ke masa depan akan selalu menimbulkan pertanyaan, apakah kita masih satu-satunya diri? Ataukah kita telah menciptakan bayangan yang sama-sama hidup? Pada akhirnya, kasus pertama ini menantang kita untuk mendefinisikan ulang arti keberadaan. Apakah menjadi diri berarti memiliki tubuh yang sama, ingatan yang sama, atau pengalaman yang berkesinambungan tanpa putus? Jika jiwa memang tunggal, maka salah satu versi hanyalah ilusi. Tetapi jika kesadaran bisa terbelah, maka mungkin keduanya sama-sama nyata. Dan disinilah letak ketakutannya. Mesin waktu bukan hanya alat untuk melompat ke masa depan. Ia adalah cermin yang memaksa kita bertanya, siapa sebenarnya kita? Apakah kita hanya kumpulan ingatan dan tubuh? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak bisa digandakan? Kasus pertama ini, meski tampak sederhana, membuka jurang pertanyaan yang tak berujung. Karena setiap kali kita melompat, kita tidak hanya meninggalkan waktu, tetapi juga meninggalkan kepastian tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Kasus pertama membawa kita pada dilema yang menegangkan. Apakah kita benar-benar hilang sehari penuh? Atau justru ada dua versi diri yang hidup di hari yang sama? Namun, ada hipotesis lain yang lebih radikal, sekaligus lebih mengganggu. Bagaimana jika mesin waktu sebenarnya bukan mesin waktu sama sekali? Bagaimana jika setiap loncatan bukanlah perjalanan di garis waktu yang sama, melainkan perpindahan ke panggung semesta lain? Inilah yang akan kita sebut sebagai kasus kedua. Sebuah skenario di mana perjalanan waktu berubah menjadi perjalanan lintas dimensi. Dan disinilah pertanyaan tentang siapa diri kita akan semakin sulit dijawab. Kalian kembali berdiri di ruangan yang sama. Mesin itu masih ada, berkilau dengan cahaya yang sama, menunggu untuk digunakan. Kali ini, kalian menekan tombol dengan tujuan sederhana, melompat satu hari ke depan. Dari Senin ke Selasa, mesin bergetar, pintu terbuka, dan kalian melangkah keluar. Dunia di luar memang Selasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Kalian melihat sekeliling. Rumah tampak sama, jalanan sama, bahkan orang-orang yang kalian kenal masih ada. Namun, ada detail kecil yang terasa janggal. Jam dinding di ruang tamu bukan lagi jam yang kalian ingat. Warna cat dinding sedikit berbeda. Dan ketika kalian berbicara dengan seseorang yang dekat, ia menyebutkan peristiwa yang sama sekali tidak kalian alami. Disinilah hipotesis kedua muncul. Mesin itu bukan sekedar mesin waktu, melainkan mesin multiverse.
Artinya, kalian tidak benar-benar melompat ke masa depan bumi yang sama, melainkan berpindah ke bumi lain, di dimensi lain, di mana hari itu memang sudah Selasa. Dengan cara ini, tidak ada duplikasi jiwa, tidak ada dua versi diri yang saling berhadapan. Kalian tetap satu jiwa, satu kesadaran. Hanya saja kini berada di panggung semesta yang berbeda. Dunia yang kalian tinggalkan tetap berjalan dengan versi kalian yang asli, sementara kalian sendiri melanjutkan hidup di cabang realitas lain. Namun, hipotesis ini membawa dilema yang tak kalah berat. Jika benar kalian berpindah ke semesta lain, maka kalian tidak lagi bagian dari dunia asal. Semua orang yang kalian kenal di sana, keluarga, sahabat, orang-orang yang kalian cintai tetap hidup, tetapi bersama versi kalian yang tidak pernah masuk ke mesin. Sementara kalian yang melompat kini berada di dunia yang hampir sama, namun bukan dunia yang kalian tinggalkan. Pertanyaannya, apakah orang-orang di semesta baru ini benar-benar orang yang sama? Mereka terlihat sama, berbicara sama, bahkan mungkin mencintai kalian dengan cara yang sama. Tetapi secara ontologis, mereka bukanlah individu yang sama dengan yang kalian kenal. Mereka hanyalah salinan dari semesta lain. Maka, apakah hubungan kalian dengan mereka masih asli atau hanya ilusi yang kebetulan terasa nyata? Lebih jauh lagi, ada pertanyaan tentang tanggung jawab. Jika kalian meninggalkan dunia asal, apakah itu berarti kalian juga meninggalkan kewajiban, janji, dan ikatan yang ada di sana? Apakah kalian bisa menganggap diri bebas karena kini berada di semesta lain?